Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 442E37, mata kuliah Teori Komunikasi, ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang komunikasi masyarakat Madura dalam konflik Sunni Syiah di Sampang. Nama saya Samit Albani dengan NIM 44221-904. Dan nama saya Kevina Cornelia Putri dengan NIM 44221811. Nama saya Muhammad Farhan Subsi dengan NIM 44221895. Nama saya Fajar Rehan Kuswara dengan NIM 4421853. Nama saya Arneta Zara Julianti dengan NIM 44221816. Oke, sebelum kita memasuki inti dari kasusnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dari dasar teorinya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan akan dijelaskan oleh siapa ya? Sama saya sih. Oke, Fajar dipersilakan. Oke, pendahuluan dari Sunni Syiah, perbedaan pada setiap individu, baik perbedaan pendapat dan budaya yang dibawa oleh tiap anggota masyarakat, merupakan bagian dari aktivitas sosial yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan tersebut dapat menggunakan hubungan sosial dan menimbulkan konflik. Terkadang, individu dalam masyarakat tidak mengetahui secara pasti perbedaan yang dimaksud. Oleh karena itu, memahami perbedaan kelompok atau orang lain merupakan pilihan yang baik untuk dilakukan. Kasus Sampang Sunni adalah kelompok pribumi yang meniscayakan Islam sebagai pandangan hidup masyarakat. Sedangkan Syiah adalah kelompok pandangan yang berpendapat bahwa pandangan hidup masyarakat sekitar tidak didasarkan pada ajaran Islam, melainkan hasil konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh kiai-kiai penelitian akan ditekankan pada subjektivitas berpengalaman hidup dari informasi penelitian, baik dari kelompok Sunni maupun kelompok Syiah. Oke teman-teman, itu pendahuluan dari Sunni Syiah. Selanjutnya tentang identifikasi masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kevina Cornelia. Oke, terima kasih Fajar. Konflik Sunni Syiah ini yang terjadi di Sampang, Madura sampai saat ini belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pertarungan pendapat yang terjadi hingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Kasus awal permasalahan utama yaitu karena berbeda ritual atau pendapat. Lalu ada campur tangan pemerintah, ada konflik internal keluarga. Selanjutnya ada tindakan eksklusi Syiah, terdapat perbedaan level individu maupun kelompok menyebabkan putusnya ikatan kekerabatan dan keberpihakan organisasi sosial. Lalu adanya hambatan komunikasi menyebabkan munculnya mitos dan peran komunikator, dan pada akhirnya peristiwa konflik berdarah terjadi dan Tanjul terkenal. Secara keseluruhan penelitian ini melakukan wawancara pada 11 informan. Dari 11 informan tersebut, 2 diantaranya adalah aparat pemerintah yang pernah bersentuhan secara langsung dengan konflik. 1 anggota kelompok Syiah, seorang warga. Selanjutnya, penjelasan teori dan tradisi akan dijelaskan oleh Farhan. Baik, saya akan menjelaskan teori dan tradisinya. Dalam kasus ini, kami menggunakan 2 teori yang penjelasannya dikaitkan pada kasus di kesimpulan. Pertama, teori spiral of silence. Teori ini adalah sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas mereka yang berada di pihak minoritas, cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. Yang kedua, teori hegemoni adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk membentuk, mempengaruhi, dan mengubah masyarakat dengan tujuan tertentu melalui kepemimpinan dalam suatu kelompok, melalui dominasi atau kekerasan, dan hegemoni atau dengan cara yang lebih halus dan konsensual. Saya akan menjelaskan tradisi yang sudah dikaitkan dengan 2 teori di atas tadi. Tradisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Metode fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini dinilai sudah tepat untuk menggambarkan pengalaman informan terhadap konflik yang sudah dialami.
Pemilihan tersebut didasarkan pada fenomena konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan dan menjadi pengalaman hidup bagi siapapun yang terlibat dalam konflik. Nah, jadi itu teman-teman, 2 teori yang sudah digabungkan dengan satu tradisi. Nah, berikutnya ada hipotesa yang akan dijelaskan oleh Samit. Baik Farhan, terima kasih. Saya akan menjelaskan hipotesa dari konflik ini. Masalah penolakan dan isolasi sosial terhadap Syiah dimulai dari internal keluarga dan kerabat dekat pimpinan Syiah sendiri. Ali Karar, sebagai orang yang menolak ajaran Syiah diajarkan di Sampang, Ali Karar sendiri merupakan kerabat dekat Tajul dan kiai yang disegani di Madura. Oleh karena itu, pengaruhnya sangat besar dalam membentuk isolasi atau eksklusi dan konflik antara kelompok Sunni dengan Syiah yang terjadi di Sampang, Madura. Selain terjadi konflik internal dalam keluarga, pimpinan Syiah, penelitian ini juga menemukan keberpihakan pemerintah terhadap masalah tersebut. Tidak diakuinya Syiah sebagai salah satu aliran dalam Islam juga dinyatakan oleh Kepala Bidang Sosial Bakes Bangpol Sampang. Latar belakang pendidikan dijadikan sebagai perbedaan yang mencolok oleh kedua kelompok, di mana pimpinan kelompok Sunni lebih mengedepankan pendidikan pondok pesantren, sedangkan kelompok Syiah selalu menyerukan pentingnya pendidikan formal hingga pada level perguruan tinggi. Organisasi kemasyarakatan atau ormas yang diharapkan menjadi penegak dalam konflik tersebut nyatanya berpihak pada kelompok mayoritas, yaitu kelompok Sunni. Hingga puncak konflik dua kelompok tersebut pada 26 Agustus 2012. Lebaran berdarah warga Syiah di Sampang, Madura. Peristiwa berdarah di Pulau Madura yang menewaskan satu penganut Syiah itu terjadi pada 26 Agustus 2012. Pertikaian meluas hingga menyebabkan puluhan orang terluka dari kedua kelompok. Dikutip dari berbagai sumber, sekitar 45 rumah warga desa Karanggayam dirusak dan dibakar. Gambarnya seperti ini. Baik, itulah yang saya sudah jelaskan terkait hipotesa dari konflik tersebut. Selanjutnya ada opini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arnet. Terima kasih Samit, saya akan menyampaikan opini kelompok saya. Konflik semacam ini seringkali dipicu oleh perbedaan dalam penafsiran teks-teks agama, tradisi, sejarah, dan pandangan politik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kekhawatiran dan prasangka yang berkembang dari konflik tersebut dapat memperburuk situasi dan menghambat dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Eksklusi komunikasi terjadi karena adanya konflik keluarga, campur tangan pemerintah, dan perbedaan pendapat dalam ajaran yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Konflik menjadi semakin besar ketika Rois yang notabene adalah adik Tajul Muluk memutuskan untuk keluar dari Syiah, bergabung dengan kelompok Sunni, dan berbalik memusuhi kelompok Syiah. Komunikasi pun semakin terputus dan terjadi kerenggangan hubungan sosial di antara keduanya. Sesuai dengan teori-teori spiral, keheningan menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas akan cenderung diam dan tidak banyak berkomunikasi, sedangkan orang-orang yang memegang sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk banyak berbicara. Hal ini sesuai dengan salah satu asumsi dasar teori spiral keheningan, di mana masyarakat umum dapat mengancam individu yang melenceng dari pendapat mayoritas dengan isolasi. Sesuai teori hegemoni, sesuatu yang memiliki kekuatan untuk membentuk, mempengaruhi, dan mengubah masyarakat dengan tujuan tertentu melalui kepemimpinan dalam suatu kelompok melalui dominasi atau kekerasan dengan contoh Rois, dapat menghegemoni masyarakat sekitar untuk menyerang kelompok Syiah dan mengusir Syiah dari Sampang. Itulah opini dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Samit. Terima kasih Arnet. Itulah yang dapat kelompok 5 jelaskan mengenai komunikasi masyarakat Madura dalam konflik Sunni Syiah. Mata kuliah Teori Komunikasi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.